Episode 12. Sang Casanova. Para sopawan bak dewa Yunani, memang tidak perlu diragukan lagi, Kenzo Dimitri memang setampan itu. Dia kaya, jutawan, dan seorang Casanova sejati. Kenzo tidak bisa jatuh cinta pada seorang wanita, setelah dia ditinggalkan oleh wanita yang dulu pernah mengisi hatinya. Itu dulu, sebelum dia menjadi Casanova sejati seperti ini. Namanya Larasati Anjani, usianya lebih tua 2 tahun dari Kenzo. Saat itu Kenzo masih duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 10 dan Anjani kelas 12. Kenzo mencintai Anjani, dan cintanya bersambut. Mereka menjalin hubungan, meski usia mereka terpaut 2 tahun. Tapi Kenzo tidak peduli. Bahkan orang yang pertama mengenalkannya dengan hingar-bingar dunia adalah Anjani. Dia wanita pertama untuk Kenzo. Anjanilah yang mengambil keperjakaan Kenzo. Tapi Kenzo tahu jika itu bukan pertama untuk Anjani, karena wanita itu sudah begitu lihai bermain. Kenzo tidak masalah, meskipun Anjani tidak perawan, yang penting Kenzo mencintainya. Mereka memang tidak kerap memamerkan kemesraan di depan umum, tapi kalau sudah di dalam kamar, jangan tanya lagi. Kenzo merasa bahagia bisa bersama Anjani. Wanita itu selalu bisa mengerti dirinya. Di saat dia kesepian, Anjani selalu ada untuknya. Hingga ketika wanita mengetahuinya penyakitnya, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Meninggalkan dirinya yang tengah terguncang ketika melihat ayahnya diburu polisi dan mengalami kecelakaan hebat dan mengakibatkan sang ayah meninggal dunia. Trauma akibat ditinggalkan pergi oleh kedua orang tuanya secara tragis membuat Kenzo saat itu sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Kenzo selalu berteriak memanggil ibu dan ayahnya yang meninggalkannya masih begitu muda. Saat itu Kenzo baru menyelesaikan kuliahnya di usia 20 tahun. Kenzo akan tenang jika diberi suntikan obat penenang. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan dan hanya Kelvin dan Johan yang setia menemaninya. Setelah beberapa tahun, akhirnya penyakit PTSD Kenzo sudah sembuh. Dia sudah bisa mengatasi hanya dengan mengkonsumsi antidepresan yang diresepkan oleh dokter ketika mimpi buruk datang dan cemas. Yang hanya ada di pikiran Kenzo adalah menghilangnya Larasati Anjani, hingga membuatnya selalu bermain wanita hanya untuk menghilangkan kesepian dan kekecewaannya. Cintanya juga ikut hilang menguap bersama dengan kepergian wanita itu. Tuan, ini CD-nya bisa dipakai sendiri kah? Tanya Rea menahan gemetar di kakinya setengah mati. Harus kamu dan tidak ada bantahan. Dylan, umpat Rea dalam hati, baru kali ini dia menemukan pria gila mesum, bayi besar manja dan sayangnya memang sangat tampan. Kalau mungkin Rea akan jijik jika disuruh melakukan ini dengan orang lain, tapi tidak dengan Kenzo. Rea hanya takut saja. Dia sudah mendengar rumor yang beredar, jika Kenzo ini pecinta wanita, dan dia akan memilih wanita mana yang akan menjadi teman ranjangnya. Sejujurnya Rea tidak mau dan tidak akan pernah menjual keperawanannya untuk pria yang suka celup-celup seperti Kenzo ini. Rea selalu berdoa dalam hati agar dia selamat dari pria itu. Rea, kenapa kamu lemot sih ya? Kenzo berdiri menjulang di hadapan Rea. Pria itu masih polos, belum memakai pakaiannya sama sekali. Rea beneran takut, apalagi saat dihadapkan dengan senjata pamungkas milik Kenzo yang masih tertidur itu. Rea memang polos sekali, dia bahkan baru tahu senjata orang dewasa seperti apa. Kalau punya anak kecil dia pasti pernah lihat. Tuan, kenapa itu berdiri? Tuan, kenapa punya Tuan jadi keras? Astaga Red, apa kamu belum pernah melihat yang seperti itu? Rea menggeleng. Tuan, saya tidak mau. Pakai sendiri. Bersambung.